Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Jadi hari ini tentang kisah-kisah. Mau murojaah dulu apa langsung kisah nih? Hah? Apa? Ini ada yang bilang murojaah, sini ada yang langsung. Kalau murojaah nanti khawatir nggak keburu, tapi kalau mau murojaah juga nggak apa-apa, ya. Jadi langsung aja, ya, langsung aja ya. Ya, tapi coba hari ini kita akan bahas surah kisah kaum Ad. Kaum Ad siapa nabinya? Ayo, ibu-ibu, kaum Ad, nabinya nabi siapa? Nabi Hud tuh, Pak. Itu Pak Hoir udah jawab. Jadi kaum Ad Nabi Hud. Nah, coba sebelumnya Pak Basirin baca, Pak. Ya. Biar ada kajian ya. Surat Al-A'raf ayat 65. Udah belum, Pak? Iya. Surat Al-A'raf ayat 65. Ya. Ya, sebenarnya sih sampai 72, cuman kebanyakan 72 ya. Sampai ini aja dah, sampai 69. 65 sampai 69. Pak Basirin, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق Bastad. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ya. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Nabi Hud, ya. Namun khawatir enggak selesai, ya. Jadi boleh dicatat ayat-ayatnya, ya. Nanti kalau enggak selesai bisa baca di rumah. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Udah? Yang kedua surat Hud ayat 50 sampai 60. Udah? As-Su'ara yang 3 ayat 123 sampai 140. Surat As-Su'ara ayat 123 sampai 140. Yang selanjutnya surat Fusilat ayat 15-16. Yang selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai 26. Yang selanjutnya surat Ad-Dariyat surat 4 ayat 41-42. Al-Jariyat ayat 41-42. Yang selanjutnya surat Al-Qamar ayat 18 sampai 21. Selanjutnya surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Selanjutnya surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Nanti sama Pak Ketua DKM dimasukin di sini nih, ya Pak ya. Ayat-ayatnya. Atau nanti di-share di grup ya Pak ya. Dari mana? Dari awal? Wah. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Udah. Yang kedua surat Hud ayat 50 sampai 60. Yang ketiga surat As-Su'ara ayat 123 sampai 140. Yang selanjutnya surat Fusilat ayat 15 sampai 16. Yang selanjutnya surat ada. Bukan ini ulangan, ini yang tadi udah. Oh iya. Tadi dari mana? Al-Ahqaf 21 sampai 26. Yang selanjutnya Ad-Dariyat 41 42.
Ajariyat. Yang selanjutnya Al-Qamar surat 18 ayat 18 sampai 21. Yang selanjutnya surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Selanjutnya surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Udah kan? Udah. Nanti kalau nggak selesai tinggal baca di rumah itu, ya. Jadi kaum Ad, ya, ini adalah turunan dari Nabi Nuh, ya. Dari zaman Nabi Nuh, ya, setelah dimusnahkan, ya, sama Allah itu kaum Nuh yang tidak nurut, yang membangkang sama Nabi Nuh, ya, itu udah nggak ada lagi perbuatan syirik, ya. Nah, baru terjadi perbuatan syirik setelah kaum Ad, ya. Jadi Ad ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh, ya. Jadi kalau misalkan Nabi Nuh usianya, ya, 950 tahun dakwahnya itu, ya. Ya, kurang lebih 1000 tahun misalkan. Kalau misalkan dari Nabi Nuh 1000 tahun terus ke kaum Ad, ya, kalau misal masing-masing 1000 tahun bisa berapa? 4000 tahun itu, ya, jaraknya. Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh, ya, itu bisa kurang lebih 4000 tahun kalau masing-masing 1000 tahun. Nah, kaum Ad ini adanya di antara Yaman dan Oman, ya, yaitu di Ahqaf. Ahqaf itu bukit pasir, ya. Ada kan surat Al-Ahqaf, ya. Ya, itu di Hadramaut, ya. Kaum Ad ini, ya, berbuat kesyirikan, dia nyembah berhala. Makanya Allah mengutus seorang rasul, seorang nabi, yaitu yang bernama Nabi Hud, ya. Nabi Hud ini juga dari bangsa kaum Ad, ya, diutus untuk mendakwahkan kepada kaum Ad tentang ketauhidan, ya. Semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu dakwanya tentang ketauhidan, ya, mengesahkan Allah. Kalau misalkan kejahatan membunuh atau berjudi itu masih belum diutus, ya, kayak dari zaman Adam sampai Nuh itu, ya, itu belum diutus karena belum ada kesyirikan, ya. Adam waktu itu udah ada pembunuhan, yaitu Qabil dan Habil, tapi belum diutus untuk berdakwah. Nah, ketika udah ada kesyirikan pada zaman Nabi Nuh, maka diutuslah seorang rasul. Makanya Nabi Nuh adalah seorang rasul yang pertama, karena terjadi kesyirikan pertama pada zaman Nabi Nuh. Nah, setelah zaman Nabi Nuh dimusnahkan, ya, makanya Nabi Nuh disebut nenek moyang yang kedua. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Nuh itu semua dimusnahkan. Yang ada cuman yang ada di dalam perahu. Ada berapa orang? 80 orang. Dan dari 80 orang itu tidak ada yang mempunyai keturunan kecuali anaknya Nabi Nuh yang bernama Ham, Sam dan Yafis. Nah, kaum Ad ini turunan dari Sam. Kalau kita dari mana nih? Yafis mungkin, ya. Iya, nah, bangsa Asia kecil-kecil. Kalau Ham Afrika, ya. Nah, Sam, ya, bangsa Arab. Maka diutuslah Nabi Hud untuk apa? Untuk mentauhidkan, ya, untuk mengesahkan Allah, karena udah banyak kesyirikan pada zaman kaum Ad, ya. Kaum Ad ini diberi keistimewaan sama Allah, yaitu apa? Diberi kekuatan, ya, dan tinggi besar. Jadi kaum Ad ini
lebih besar dari kaumnya Nabi Nuh dan diberi kekuatan lebih kuat dari kaum yang sebelumnya. Ya, makanya dengan dia diberi kekuatan dia sombong, ya. Sombong, bahkan dia bisa membangun gedung-gedung tinggi tanpa alat-alat berat seperti kren, traktor, ya, karena badannya besar, ya, itu batu-batu besar diangkat-angkat sama dia, ya. Dan hanya ada di kaum Ad, ya, bangunan-bangunan tinggi yang sebelumnya belum pernah ada. Itu bangunan megah gitu, ya. Ya, baik, kita langsung aja masuk ke ayat surat Al-A'raf ayat 65, ya. Jadi Nabi Hud menyampaikan dakwah kepada kaum Ad, ya. Metode dakwah Nabi Hud ini ada 3. Yang pertama dengan kelembutan, ya. Jadi Nabi Hud ketika beliau dibilang orang bodoh, orang yang nggak punya akal, orang gila, tapi Nabi Hud tetap dengan lembut dia mengatakan, ya kaumi, wahai kaumku, ya. Terus yang kedua, metode dakwahnya Nabi Hud tentang menyampaikan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah. Dan yang ketiga, Nabi Hud menyampaikan motivasi, ya, istighfar, mohon ampunlah gitu, maka kamu akan diberi kekuatan, ya. Ya, itu metode dakwah dari Nabi Hud, ya. Kita langsung, wa ila adin ahahum huda, dan kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Jadi Nabi Hud ini termasuk kaumnya Ad, maka diutuslah Nabi Hud untuk menyampaikan dakwah. Kayak Nabi Muhammad itu termasuk bangsa Quraisy, maka diutuslah Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Ini juga Nabi Hud dari kaum Ad untuk mendakwahkan kepada kaum Ad. Qala, berkata Hud, ya qaumi budullaha, ahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, ya. Tidak ada bagi kalian dari Tuhan selainnya. Jadi Nabi Hud menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah, selainnya nggak ada. Karena waktu itu kaum Ad banyak menyembah berhala-berhala. Nah, ini yang menyebabkan orang menyembah berhala awalnya dari menghormati orang-orang yang dimuliakan, ya. Lalu dia buatlah patung sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang dimuliakan. Kayak seperti patung Lata, itu orang baik, dia tukang roti yang suka membagi-bagikan roti gitu. Nah, setelah dia meninggal dibuatlah patung sebagai bentuk penghormatan. Nah, setelah yang membuat udah nggak ada keturunannya ini, dia bilang, wah ini dia nih orang tua kita dulu menghormati, memuliakan, berarti patut kita jadikan sebagai wasilah agar bisa doanya nyambung ke Allah. Nah, itu kan orang-orang Quraisy, ya, patung itu dijadikan sebagai wasilah, ya, kalau sama orang hidup tawasul, ya. Nah, itu untuk perantara agar doanya bisa cepat nyampe, karena ini orang yang dimuliakan. Nah, sekarang juga masih ada, ya, ke makam-makam yang 9 itu wali Songo. Iya, saya lihat di wali itu bukannya dia mendoakan, malah dia minta sebagai wasilah gitu, perantara. Nah, itu syirik itu, ya. Nah, ini juga awalnya dia menyembah berhala karena tadinya dihormati orang-orang yang dibuat patung itu, tapi akhirnya jadi syirik melalui dia perantaranya. Padahal kalau wasilah kepada orang mati nggak bisa, tapi kalau kepada orang hidup boleh. Misalnya Pak Kiai, mohon doanya ya, ini mau ujian kita biar lancar gitu. Boleh, ya, jangan lupa tempel tuh uang tuh biar doanya lancar. Ya, itu boleh. Tapi kalau orang mati nggak boleh, ya. Kayak seperti patung-patung itu awalnya menghormati, ya.
Lalu apalah tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Ya. Jadi Nabi Hud mengatakan kamu disuruh bertakwa kepada Allah, mengapa kalian enggak bertakwa? Qala al malaul ladzina kafaru, maka berkatalah para pemuka-pemuka yang kafir ini min qaumihi, dari kaumnya Ad, inna lanaraka fi safahatin. Kenapa? Ya. Sesungguhnya kami melihat kamu itu termasuk orang yang safahatin, yang bodoh, yang kurang berakal. Nah, Nabi Hud ini dikatain kurang berakal, dibilang gila ya. Sama Nabi Muhammad juga pernah dikatakan seperti itu ketika menyampaikan dakwahnya. Wa inna lanajunnuka minal kajibin, dan sesungguhnya kami menganggap kamu ini termasuk orang yang berdusta ya. Nah, jadi enggak menganggap Nabi Hud ini sebagai rasul. Ah, masa iya sih rasul musuh dari kaumnya sendiri gitu kan, tahu waktu masih kecilnya, tahu masa mudanya gitu. Masa sih iya dianggap sebagai pendusta. Dan Nabi Hud ini dianggap sebagai orang yang enggak punya akal. Masa dari Tuhan yang banyak kita disuruh nyembah Tuhan yang satu. Banyak kan lebih bagus menurut dia gitu. Satu kan lebih ini, cuma sedikit gitu. Nah, ini enggak berakal dan mendusta. Nah, dari kaumnya sendiri ngaku-ngaku sebagai utusan. Maka berkata Nuh, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakini rasulun min rabbil alamin. Ya, wahai kaumku, tidak ada bagiku sebagai orang yang kurang akal atau orang yang bodoh. Walakini akan tetapi aku rasulun, seorang utusan, seorang rasul min rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Jadi Nabi Hud mengatakan bahwa enggak ada kebodohan, enggak ada aku ini kurang akal. Sebenarnya aku ini utusan dari Tuhan semesta alam. Ubaligukum risalati Rabbi, ya, aku ini menyampaikan kepada kalian satu risalah atau amanat dari Tuhanku. Wa anna lakum nasihun amin, dan aku bagi kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Jadi Nabi Hud ini meyakinkan bahwa ini aku ini menyampaikan atas perintah Allah, ada risalah atau amanat yang harus disampaikan ya. Dan aku ini sebagai pemberi nasihat yang terpercaya. Awa ajibtum, dan apakah kalian heran, anja'akum, bahwa telah datang kepada kalian zikrum mir rabbikum, seorang pemberi peringatan dari Tuhan kalian, ala rajulin, seorang pemuda, minkum, di antara kalian, liunjirakum, untuk memberi peringatan kepada kalian. Apakah kamu heran? Tadi kan dia bilang berdusta katanya. Apakah kamu heran ada seorang dari antara kalian, ya dari kaumnya juga, seorang pemuda yang memberi peringatan kepada kalian. Watskuru, dan ingatlah, idza'alakum, ketika datang kepada kalian, hulafa, ya, seorang pengganti min ba'di qaumi Nuh, sesudah kaumnya Nuh. Jadi Nabi Hud mengatakan bahwa kaum Ad ini adalah sebagai pengganti dari kaum Nuh yang sudah dimusnahkan. Jadi ingatlah bahwa kaumnya Nabi Nuh juga dulu ya itu menyembah berhala, dan kamu pengganti dari kaum Nuh ya. Jangan sampai nanti seperti kaumnya Nuh ya, dimusnahkan karena menyembah berhala. Wajadakum, dan ditambahkan pada kalian fil holki bastoh ya, artinya diberi kekuatan, dan kamu ditambahkan penciptaannya dengan diberi kekuatan. Jadi kaum Ad ini beda dengan kaum yang lain. Allah berikan kekuatan yang lebih ya, lebih besar dan lebih kuat. Makanya kalau misalkan satu orang kaum Ad ya melawan misalnya satu kampung 50 orang, itu bisa kalah sama kaum Ad. Misal digabus nih 50 orang gitu, dikirim satu aja kaum Ad, habis sudah, dibawa batu besar dilemparin itu kampungnya habis ya. Karena memang diberi kekuatan, dan
ini kelebihannya dari kaum Ad, yaitu diberi kekuatan sama Allah, badannya lebih tinggi dan lebih besar, makanya jadi sombong dia. Fatskuru, maka ingatlah Allah akan nikmatnya Allah. Nah ini metode yang kedua, menyebutkan kenikmatan Allah. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung, ya, bahwa Nabi Hud ini telah diberi kenikmatan, yaitu berupa kekuatan, berupa kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nanti Nabi Hud disebutkan tuh amadakum, anugerahnya apa aja ya, nanti ada binatang ternak, ada anak-anak gitu. Qalu, mereka berkata nih para pemuka, aji tanah lina budallah, apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah wahdahu, yang hanya semata, yang cuma satu, wa nazara makana ya'budu abauna, dan kami meninggalkan apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami. Jadi para pemuka ini, apakah kami disuruh menyembah yang Tuhan yang satu, sedangkan kami harus meninggalkan apa yang udah disembah oleh nenek moyang kami. Nah ini juga masih ya, kadang kalau udah kata ini warisan leluhur, ini udah dari dulu seperti ini gitu. Dulu nenek moyang kita juga seperti ini, kayaknya udah ini sakti banget. Padahal kalau nggak sesuai syariah nggak perlu diikutin ya. Kadang kan kita nggak berani merubah ya, ini dari zaman dulu udah begini gitu. Ada nenek moyang kita udah seperti ini, warisan leluhur. Nah kalau nggak benar, nggak sesuai syariah, nggak perlu diikutin, karena nenek moyang kita juga belum tentu benar. Kalau dia mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis baru kita ikutin, tapi kalau enggak sesuai enggak perlu diikutin ya, meskipun dia sebagai nenek moyang kita. Tapi kalau enggak sesuai Al-Quran dan hadis enggak perlu. Qalu ajitana ya, udah ini ya. Wa'tina, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna ya, dengan apa yang kamu ancam kepada kami, in kunta minasodikin, jika kamu benar-benar orang yang benar, jika kamu orang yang benar. Jadi dia nantang, datangkanlah kepada kami ancaman kamu itu kepada kami jika kamu orang yang benar. Qala, berkatalah Nabi Hud, qad waqa'a alaikum, sungguh ya akan menimpa kalian min rabbikum, dari Tuhan kalian, rijsun wa ghadab ya, siksa dan kemurkaan ya. Jadi Nabi Hud menyampaikan nanti pasti akan datang siksa dan kemurkaan. Atujadilunani fi asma'im ya, apakah kamu akan merubah ya dengan nama-nama berhala ya, apakah kamu telah merubahnya ya, fi asma'in samaitumuha ya, dengan nama-nama berhala yang kamu namainya antum ya, wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian yang memberi namanya nama berhala. Manazalallah, tidaklah Allah menurunkan biha min sultan ya, tentang berhala-berhala itu dari satu keterangan. Allah tidak memberikan keterangan apapun, tidak memberi hujah. Sultan itu hujah atau keterangan dari nama-nama berhala itu ya. Itu nama berhalanya ada nama Samad, Sumut, Alhana, iya nama-nama berhala itu zaman kaum Hud gitu. Kalau di ini kan di zaman Rasulullah ada Lata, Uja ya. Kalau ini Samad, Sumut, Alhana. Pantajiru, maka perhatikanlah, ini ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, minal muntajirin, termasuk orang-orang yang menunggu ya. Artinya apa? Maka tunggulah ya, pantajiru. Artinya apa? Nabi Hud mengatakan tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Maksudnya apa? Yang satu menunggu untuk mendapatkan ajab, sedangkan Nabi Hud menunggu untuk mendapat pertolongan.
Fantajiru, maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Yang satu menunggu ajab, yang satu menunggu pertolongan. Wa anjainahu walladzina ma'ahu, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya birahmatin, dengan rahmatnya. Minna wa qata'na dabiral ladzina kajabu bi ayatina, ya. Dan kami tumpas, wa qata'na, kami tumpas semuanya orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Wa makanu mu'minin, dan tidaklah mereka beriman. Jadi Allah habiskan semua. Memang nanti kaumnya Ad itu dimusnahkan semuanya, ya. Yang tersisa hanya bangunannya. Tapi sekarang juga bangunannya udah nggak ada, ya. Mungkin ketutup dengan pasir karena itu ada di gurun pasir, ya. Ya, selanjutnya surat Hud, ya. Surat Hud ayat 50. Surat 11. Wah, ini bisa 2 season nih. Wa ila adin ahohum huda, dan kepada kaum Ad, ya, saudara mereka Hud. Jadi Hud ini adalah saudara termasuk kaumnya Ad. Qala, berkata, ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin, tidak ada Tuhan ghairu selainnya, in antum illa muftarun, sesungguhnya kalian adalah orang yang mengada-ada, kecuali orang yang muftarun, mengada-ada. Orang berhala nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi mudorot, disembah, itu termasuk orang yang mengada-ada, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak berguna, itu termasuk muftarun, orang yang mengada-ada. Ini kaum Ad juga gitu, orang nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi mudorot, tapi disembah, makanya termasuk muftarun, orang yang mengada-ada. Ya qaumi la as'alukum, tidaklah aku meminta kepada kalian alaihi, atasnya, ajron, satu upah. Jadi kaum Ad ini menganggap Nabi Hud mendakwahkan mengharapkan upah, makanya Nabi Hud jelaskan, aku ini menyampaikan ini tidak minta satu upah. Ajriya illa ala ladzina fataroni, upahku kecuali, tidak lain upahku kecuali hanya dari yang menciptakanku, yaitu Allah. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berpikir? Wa ya qaumi istakbiru, ya, wahai kaumku, ya, mohon ampunlah robbakum, pada Tuhan kalian. Summa tubu, kemudian bertaubatlah, ilahi, kepadanya. Nah, ini metode yang ketiga, yaitu memotivasi kepada kaum Ad supaya mohon ampun dan bertaubat, ya. Yursilis samai, maka akan dikirim dari langit, alaikum, atas kalian, midroro, ya. Midroro itu hujan yang lebat. Wa yajidkum, dan akan ditambahkan kepada kalian kekuatan ila kuatikum, kepada kekuatan kalian. Wala tatawallau, dan janganlah kalian berpaling, mujrimin, dan berbuat dosa. Jadi ini motivasi dari Nabi Hud untuk mohon ampun dan bertobatlah. Nah, waktu itu Allah udah menguji kaum Ad karena banyak berbuat dosa, maka dibuat sama Allah musim kemarau selama 3 tahun. Nah, dia butuh hujan, maka Nabi Hud memotivasi kaumnya untuk istighfar, mohon ampun, dan untuk bertaubat. Supaya apa? Supaya diturunkan hujan, ya. Ibaratnya kalau di sini apa, surat salat istisqa, ya. Ya, diminta untuk bertaubat dan mohon ampun supaya diturunkan hujan, dan dengan hujan itu maka kamu akan diberi kekuatan, ya. Kekuatan yang luar biasa. Qalu, mereka berkata nih, para pemuka nih, ya Hud, wahai Hud, majitana bibayinatin, tidaklah kamu datang kepada kami dengan bukti-bukti. Wa manahnu bitarihi, dan tidaklah kami meninggalkan alihatina, sembahan kami, an qaulika, yang apa yang kamu ucapkan.
wa manahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan percaya kepada kamu, ya. Jadi dia nggak mau mengikuti Hud, ya, dan dia nggak percaya dengan ucapannya Nabi Hud. Bahkan dia minta bukti-bukti. Nabi Hud memang dia apa ya, nggak ada mujizatnya itu keberanian. Nanti Nabi Hud, ya, menantang semua kaumnya, silahkan kamu datangkan tuh makar-makar kalian semuanya kalau perlu gitu. Nah ini seperti Nabi Ibrahim, dia sendiri tapi berani melawan kaumnya. Kalau Nabi Ibrahim kan satu negeri, ini satu kampung, yaitu kaum Ad, nanti semua ditantang sama Nabi Hud. Ya itu mujizatnya dari Nabi Hud. Inna kulu, ya, tidak lain kami mengatakan illa taroka ba'du alihatina bisu, ya. Nah ini orang-orang pemuka kaum Ad mengatakan bahwa tidaklah kami mengatakan kecuali melihat kamu sebagian udah mendapatkan keburukan dari Tuhan kami. Ilahatina bisu, bahwa Nabi Hud udah kena kutukan, laknat gitu ibaratnya. Ya, itu satu keburukan. Jadi dianggap Nabi Hud ini udah kena satu keburukan dari Tuhan berhala mereka. Maka Nabi Hud berkata, qala ini ushidullah, sesungguhnya saksiku adalah Allah, washadu, maka saksikanlah, anni bari'um mimma yusrikun, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang engkau sekutukan, min dunihi, dan selainnya. Nah di sini Nabi Hud mulai menantang nih, fakiduni, maka lanjutkanlah tipu dayamu, silahkan lanjutkan tipu dayamu terhadapku, ya, jami'an, semuanya. Nah semuanya ditantang, silahkan semua buat tipu daya kepadaku semuanya. Sumalatut tunjirun, maka kemudian tidaklah kamu mengambil pelajaran, ya. Ini sesungguhnya tawakal tu, aku bertawakal Allah kepada Allah, Robbi wa Robbikum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Mamin dabah, ya, tidak ada dari binatang yang melata illa huwa ahijum binasiyatin, ya, binasiyatiha, tidak ada dari binatang melata kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Jadi Nabi Hud ini menantang kaum Ad, silakan kamu buat fakiduni itu kayak makar gitu, semuanya silakan. Nabi Hud yakin tidak ada satupun, ya, kalau tanpa izin Allah. Ini mengatakan tidak ada binatang melata yang dipegang ubun-ubunnya, ya, binasiyatiha, ubun-ubunnya, artinya binatang melata pun nggak bisa bergerak dan nggak bisa berjalan kalau tanpa izin Allah. Begitu juga satu kaum, biarpun banyak ini, kalau Allah nggak mengizinkan nggak akan bisa menghancurkan Nabi Hud. Makanya Nabi Hud menantang, ya, dikatakan min dabatin illa huwa ahijun binasiyatin, tidak ada, ya, binatang melata kecuali dia dipegang ubun-ubunnya Allah, artinya tanpa izin Allah nggak bisa bergerak. Begitu juga semua kaumnya. Ini yang dianggap mujizatnya Nabi Hud seperti ini nih, keberaniannya. Inna Robbi ala sirati mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Fa in tawalau, maka jika kalian berpaling, faqad ablaqtukum, ya, maka sungguhnya aku menyampaikan kepada kalian ma ursiltu bihi, apa yang telah diutus kepadaku dengannya, ilaikum, kepada kalian. Jadi aku hanya menyampaikan apa yang telah diutus oleh Tuhanku kepada kalian. Wa yastahlifu Robbi qauman ghairukum, dan dia Allah akan menggantikan, ya, satu kaum yang lainnya sebagai pengganti kalian. Kalau kalian macam-macam, ya, Allah akan menggantikan, ya, wa yastahlifu, maka dia akan menggantikan Robbi, Tuhanku, qauman ghairukum, dengan kaum yang lainnya. Wala taduru nahu syai'a, dan kamu tidak akan bisa memberikan mudorot sedikit pun,
yaitu keyakinan Nabi Hud ya, biarpun dia banyak, dia bersekutu, nggak akan bisa memberikan mudarat kalau tanpa seizin, dan Allah akan musnahkan, akan gantikan dengan yang lain kalau kamu nggak mau bertakwa. Inna Robbi ala kulli sa'in hafid, sesungguhnya Tuhanku atas segala sesuatu maha memelihara, maha menjaga. Artinya apa? Semua perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu Allah jaga. Amal sekecil apapun Allah jaga, baik atau buruk ya. Makanya mengatakan inna Robbi ala kulli sa'in hafid, sesungguhnya Tuhanku atas segala sesuatu maha menjaga atau maha memelihara, semuanya akan tercatat, akan terjaga. Wala majaa amruna, maka ketika datang ketetapan atau keputusan kami, najaina, artinya ajab ya, amruna bisa juga ajab kami, najaina, kami selamatkan Hud, walajina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, birahmatin mina, itu dengan rahmat dari kami, wa najainahum, dan kami selamatkan mereka min ajabin golid, dari siksa yang sangat berat, golid berat. Maka Nabi Hud ketika udah ditetapkan datang siksa, maka Nabi Hud diselamatkan. Nanti akan disiksa dengan apa? Ini kaum Ad dengan angin. Ya. Jadi badannya besar, gede, kuat, kalahnya sama angin. Ya. Watil ka'at, itulah kaum Ad, jahadu bi ayati, yang mengingkari ayat-ayat Rabbihim Tuhan mereka, wa asau rusulahu, dan mendurhakai rasulnya, wattaba'u ya, amro kulli jabarin anid, dan dia mengikuti penguasa yang sewenang-wenang, yang semena-mena, anid ya. Jabarin itu penguasa yang semena-mena. Wa utbi'u, maka ikutilah fi hajihi dunya laknatan, maka akan mengikuti kaum Ad, yaitu apa? Laknat di dunia, wa yaumal kiamah, dan pada hari kiamat. Jadi nanti di dunia dia dilaknat, di akhirat juga dilaknat. Nanti kaum Ad ini ya udah disiksa ya dengan angin ya, nanti setelah mati terus disiksa lagi sampai hari kiamat ya, terus gitu. Nah ini luar biasa ya, siksanya terus menerus nih, karena dia menyekutukan Allah. Ala inna adan kafaru rabbahum ya, ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Ala bu'dali adin qaumi Hud ya, ingatlah kaum Ad itu tidak lain adalah kaumnya Hud juga ya. Jadi kaum Ad ini adalah kaum Hud, karena Hud termasuk kaum Ad. Kita lanjut ya ke As-Su'ara. Apa langsung diajab aja ke Fusilat nih? Ya, urut aja ya. Apa udah suruk nih? Belum ya. Ya. Kalau mau langsung diajab ke Fusilat nih, apa mau As-Su'ara dulu? Urut ya biar enak ya. Kalau nggak selesai besok sambung ya. 2 season. Surat 26 ayat 123 sampai 140. Kajabat adunil mursalin, telah mendustakan Ad dengan utusannya, yaitu dengan Nabi Hud ya. Nah ini kaum Ad ini disebut adanil ula, Ad yang pertama ya. Kalau Ad yang kedua kaum Samud ya. Kenapa? Karena setelah Ad dimusnahkan itu ada turunannya dari Ad, yaitu kaum Samud. Makanya Ad ini disebut adanil ula, sebagai Ad yang pertama ya. Nanti Ad yang kedua disebut juga sebagai kaum Samud. Dia kaum Ad ini mendustakan utusannya, yaitu Nabi Hud. Itsqala lahum ahuhum, ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud,
ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan yang dipercaya, yang terpercaya. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Wa atiuni, dan ikutilah aku. Wa ma as'alukum, dan tidaklah aku meminta kepada kalian alaihi atasnya min ajrin, satu upah. In ajriya, tidak lain upahku, illa ala rabbil alamin, kecuali atas Tuhan semesta alam. Atabnuna bikulli ri'in, apakah kamu akan mendirikan satu bangunan ri'in di tempat yang tinggi, ayatan tak basun, untuk bermain-main. Jadi ini kaum Ad ini dia membuat bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi, itu bukan untuk satu manfaat, tapi hanya untuk bermain-main. Maksudnya apa? Untuk bangga-banggaan gitu, untuk pamer-pameran gitu. Watattahijuna masoni alakum tahludun, dan dia ini menganggap bangunannya ini, menjadikan bangunannya agar mereka menjadi kekal, tahludun, aman. Kalau udah di benteng yang besar, aman, dan dia bisa hidup kekal, nggak ada yang bisa ganggu, menganggap seperti itu. Wa ija batostum jabarin, dan apabila dia menyiksa, itu nyiksa dengan bengis dan kejam. Jadi kalau nyiksa orang itu karena di badannya besar kuat, itu sampai mati, orang dibunuh, atau pokoknya dia kejam aja, bengis dia. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa atiuni, dan ikutilah aku. Wattaqulaji amadakum bima ta'lamun, dan bertakwalah kepada yang memberi anugerah kepada kalian dengan apa yang kalian ketahui. Amadakum, anugerah kalian, bi an'am, yaitu berupa binatang ternak, wa banin, dan anak-anak. Jadi waktu itu orang yang punya binatang ternak itu udah hebat, makanya itu sebagai anugerah yang luar biasa. Pada waktu itu Allah berikan binatang ternak dan anak-anak banyak, Kalau di zaman sekarang kan kalau punya mobil banyak, wah hebat gitu ya. Kalau dulu binatang, dulu zaman dulu itu punya TV aja hebat itu. Nonton di kelurahan bareng-bareng. Pernah gak nonton bareng-bareng dulu? Dulu punya TV mewah, sekarang udah biasa aja. Kalau sekarang punya mobil mewah, tapi kalau di luar negeri, di Amerika, itu mobil biasa gitu. Kalau di sini masih mewah gitu. Nah zaman dulu itu kaum Ad kalau punya binatang ternak udah hebat itu, mewah itu dan punya anak banyak, itu satu kebanggaan. Wajanati wa uyun, dan diberi kebun-kebun dan mata air. Jadi diberi kemewahan, pokoknya kaum Ad itu diberi kenikmatan, diberi kemewahan. Ini ahofu, sesungguhnya aku takut alaikum atas kalian, ajaba yaumin ajim, dengan siksa yang sangat berat. Ini Nabi Hud udah ngingetin. Sebenarnya Nabi Hud ini sayang sama kaumnya. Dia selalu mengingatkan agar dia selalu bertakwa kepada Allah, karena takut akan azab yang sangat berat gitu. Qalu, mereka berkata, sawaun alaina, sama saja atas kami, awa atta amlam takun minal wa'idin, kamu mau beri nasihat atau enggak beri nasihat sama aja, enggak ngaruh. In haja illa hulukul awalin, tidak lain ini adalah kebiasaan yang dulu-dulu nenek moyang kami. Jadi enggak ngaruh mau dibilangin, dinasihatin atau enggak ngaruh, kami tetap ngikutin kebiasaan nenek moyang kami yang dulu. Wa manahnu bimuajabin, dan tidaklah kami bimuajabin, mengikuti Fakajabuhu, maka mereka mendustakannya. Fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Inna fi jalikal ayah, sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada sungguh tanda-tanda kebesaran. Wa makana aksaruhum, dan tidaklah ada dari kebanyakan mereka mukminin, beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu lahwal azizur rahim, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha perkasa, maha penyayang. Jadi ini dia
menantang ya, maka dibinasakan oleh Allah. Ya, sekarang lanjut kita langsung ke Fusilat ya. Dibinasakannya dengan apa? Lanjut ya. Waktu cukup. Berarti bulan depan sambung. Iya. Iya. Oke, udah jam 69 kita Hotmail Quran langsung ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.